Ini dia caranya kalian bisa dapat 99 plus orderan tiap hari di TikTok. Bayangin, kalau bisa kayak gitu kayaknya enak banget nggak sih? Dan cara ini sebenarnya cocok banget dipraktekin buat kalian yang masih pemula. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang kayaknya kalau yang expert justru malah nggak butuh sih. Orang udah 99, pengennya 999 kan? Oke, sebelum gue mulai bahas gimana materinya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik dulu subscribe-nya dan aktifin loncengnya. Dan pastiin kalian nonton sampai akhir, karena di akhir gue bakal spill gimana caranya ada shortcut yang bikin perjalanan kalian bakal jadi lebih mudah. Oke, udah siap? Yuk kita bahas. Pertama nih, buat kalian yang baru jualan, satu hal yang lo penting banget buat lo ngerti adalah jualan online, jualan offline, jualan e-commerce, jualan social commerce, itu beda. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, lo sadar gak? Cara jualan offline itu kan ya gitulah ya, beli tempat, beli segala macam, sewa tempat jualan. Begitu ke online tuh geser. Online aja kalau zaman dulu kan kita tuh kayak jualan lewat mana? Lewat Google, lewat sosmed, lewat mana? Terus lanjut ke e-commerce. Ini beda. Dan sekarang yang gue mau bahas di sini adalah Shop Tokopedia atau TikTok Shop itu bisa dibilang social commerce, dan caranya ini jelas beda lagi. Kunci pertama buat sukses di social commerce sebenarnya itu adalah lu lupain semua cara jualan lu yang lama. Kenapa gue bilang lu harus lupain? Karena kalau lu terpaku sama cara jualan lama, lu jamin pasti mati. Contoh, hal yang pertama yang gue bakal bahas. Gue mau tanya sama kalian, berapa persen margin untung yang lo dapat? Kalau misalnya jawaban kalian cuma 5, 10, gue bilang kagak bakalan hidup lo di TikTok. Kenapa? Karena margin yang dibutuhkan itu butuh gede. Margin itu kalau buat yang nggak tahu ya, selisih harga modal sama jual, bukan untung bersih. Ini baru selisih doang, karena kan ada potongan ini itu nantinya, gitu ya. Jadi margin kalian itu pertama harus gede. Kalau lo kecil, lo bakal susah. Gue tahu ketika gue ngomong gini pasti banyak di antara kalian yang bilang, tapi kan harga di TikTok murah-murah. Bentar, murah bukan berarti nggak ada untungnya. Murah tapi untungnya banyak, jadi sampah dong barangnya. Ya nggak sih kalau kayak gitu? Gue kagak komen ya. Tapi kunci pertama adalah itu sebenarnya. Kunci pertama adalah marginnya harus cukup. Karena kalau lo marginnya kagak cukup, lo kagak bisa main. Mainnya karena kayak gimana? Nih, lo perhatiin deh. Yang pertama, kalau kalian buka TikTok, hampir semua, lo buka TikTok shopnya, kalian buka shop Tokopedia nih, itu hampir semua, itu isinya harga coret semua. Mau produk apapun, bener nggak? Apakah semua diskon? Kagak juga. Sama lah kayak kalau kita jalan-jalan di offline tuh, lo tau nggak Ramayana? Itu tuh toko yang selalu diskon. Nah, caranya kayak gitu. Jadi memang marginnya diangkat, nanti dicoret. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan margin coret-coretnya juga itu bukan cuma sekali ya. Jadi bisa berkali-kali. Jadi ada harga coret utama, nanti dia ada flash sale. Tambah lagi kalau flash sale. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini juga basic sih. Basicnya adalah kalian udah margin udah ada. Kedua, kalian harus nampilin produk ini sebagus mungkin. Nah, kalau di TikTok itu ada yang namanya shop cart. Jadi ibaratnya apa ya? Satu kartu di mana, bukan kartu ya. Sebenarnya simpelnya sih itu namanya kalau di e-commerce SKU. Kalau di TikTok namanya shop cart, atau shop cart itu adalah ya halaman produk lu tuh isinya apa aja sih gitu. Nah, dan di sini shop tab ini atau shop cart ini harus dioptimasi banget. Mulai dari apa? Foto. Foto, ternyata gue tahu dapat datanya nih. Nah, ini bocoran ordal banget nih. Foto itu lu harus punya minimal 5 foto, dan kuncinya tidak boleh diulang. Mampus kan lo. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contohnya, ini gue udah tumbler, ya, biar nggak kelihatan ininya. Foto depan, nah lu jangan foto belakang, foto atas, foto bawah, itu beda. Jangan gini, foto depan 1, foto depan lagi 2, foto depan lagi 3, foto depan lagi 4, foto depan lagi 5, nah itu nggak kepake. Ya, jadi ada cara-cara nge-highlight itu, fotonya tuh harus kayak gimana gitu kan. Jadi lu minimal ada depan, belakang, terus udah gitu ada ininya, ada apa tuh namanya, ada kelebihan-kelebihannya sendiri. Ini jujur gue dapat materi juga dari Ordal banget. Jadi tahu nih fotonya harus kayak gini. Gak boleh ada pengulangan. Terus gak boleh pakai efek-efek bokeh, lu tau gak? Nah, karena apalagi kalau ada tulisan kayak gini nih. Ini ada tulisannya. Jangan sampai tulisannya ke blur gara-gara efek bokeh. Kagak boleh. Ya, lu harus highlight kelebihannya. Deskripsinya juga harus cukup panjang. Dan deskripsi tersebut, oh ya ngomong tentang deskripsi, lu harus masukin gambar. Nah, jadi jujur buat yang apa ya? Buat yang tipe sama gue, tipe males nulis, nggak bisa menggambar, ini memang sucks banget.
gitu ya. Jadi kayak setiap ShopTab ini lu mendingan kerja sama orang, lu bayar aja. Biar apa? Biar bagus. Gitu. Bayar siapa? Bayar gua boleh. Kita punya timnya 150 orang lebih buat bantuin kalian bikin kayak gitu. Ya. Nah, terus lanjut. Ada yang namanya dekorasi toko gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu cukup perlu diperhatiin. Gitu ya. Jadi kayak gambar tokonya atau apanya itu perlu diperhatiin, perlu bagus gitu kan, perlu dibikin kayak orang tuh gampang gitu ya. Nah, ini yang pertama nih. Jadi tadi udah tahu cuannya harus ada, tampilannya harus bagus, ya dong. Kalau enggak lu susah kan. Nah, yang berikutnya adalah kalau lu dibuka di TikTok ya. TikTok ini sekarang dia punya yang namanya ACE Framework. Ini istilah keren ini. ACE itu dari assortment. Assortment itu ada lagi nih konsepnya. Ketika kalian jualan, itu juga kalian bukan cuma kayak gini contoh. Gue cuma punya satu barang, gitu ya. Lu jangan lihat gua. Gua kalau di TikTok Shop baru ada satu barang nih, satu buku nih. Jangan lu tiru, gitu kan. Kalau gue satu barang udah diri saya laku. Kalau lu cuma satu barang kayak gue repot gitu kan. Justru idealnya adalah lu punya beberapa namanya assortment. Jadi lu punya pilihan produk gitu ya. Gue aja sekarang doang nih satu barang. Bentar lagi nih lu lihat nih kita bakal nambah banyak barang-barang baru lagi gitu ya. Jadi kalau lu kemarin nih belum sempet check out buku tentang TikTok Shop, lu mendingan check out sekarang, takutnya lu nggak kebagian. Nanti udah ditutup ganti produk baru. Ya, assortment itu pilihan produk. Jadi pilihan produk kalian tuh harus banyak. Lu punya beberapa pilihan produk. Dengan pilihan produk itu jadi kayak gimana ya? Kalau bisa tuh gini, lu ngepung, tapi gini pilihan produk juga gue kasih tipsnya nih. Jangan pilih produk yang kategorinya itu beda jauh. Contoh, misalnya, ya, gue sering ketemu toko yang kayak gini dalam arti gue pengen mikir kayak, aduh lu bego ya. Contoh, gue lagi mau beli peralatan bikin konten. Misalnya nih, gue mau beli softbox kayak gini biar lampu, gue mau beli misalnya ring light, gue mau beli dekorasi gitu kan. Terus gue datang ke toko, terus lu bayangin, toko ini ada lampunya, gitu kan. Gue kan mau cari yang lain, gue mau cari tripod, kagak ada anjir. Gue mau cari ring light, kagak ada. Gue mau cari apa tuh hiasan, kagak ada. Terus dia jual softbox dan lanjutannya yang dia jual adalah kompor. Itu kan kayak, hah? Assortment lu banyak sih. Tapi kan ini kagak nyambung gitu. Dimana kalau misalnya kita kayak pengen beli sesuatu kan kita pengen belinya, oh gue lagi butuh ini, gue bakal butuh tripod, gue bakal butuh mic, gue bakal butuh apa lagi nih. Sekali beli itu jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Pengennya kan kayak gitu kan, bener nggak? Nah itu yang bener. Kalau lu kagak kayak gitu, susah. Tangkap nggak? Jadi kalian harus bikin supaya bener dulu tuh itunya. Jadi ada apa, karena dengan begitu itu bakal bikin lebih gampang. Kalian bakal lebih gampang buat menjual, ya. Itu tadi adalah assortment. Jadi lu perlu punya produk-produk setipe yang kalau bisa tuh pembelinya mirip-mirip. Jadi ketika dia udah sekali lu masuk, dia bisa beli macam-macam. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau e-commerce itu orang e-commerce mereka terasa peduli sama yang namanya bucket size. Istilah kerennya, istilah gampangnya gini. Lu ke supermarket, lu ambil keranjang kan. Nah, keranjang lu sepenuh apa? Nah, mereka tuh memperhatikan. Mereka pengennya keranjang kalian sepenuh mungkin. Kalau kagak penuh, kagak cocok. Makanya disitulah assortment itu penting. Yang kedua adalah cek konten. Gua tahu nih. Kadang kayak, aduh harus bikin konten ya. Ya namanya juga lu jualan di social commerce. Tadi kan udah gue bahas. Lupain semua yang lo ingat tentang jualan, karena lu caranya beda. Konsep ACE ini adalah assortment, produknya banyak, cocok. Kedua adalah C, konten. Kontennya harus kayak gimana, gitu ya. Nah, kontennya yang perlu dibikin adalah konten yang bikin orang latah, pengen coba, pengen beli. Nah, terus gimana nih cara bikin konten yang kayak gitu? Nah, sebenarnya TikTok sendiri udah bikin riset. Dia tuh punya 4 tipe audience. Ada yang namanya bargain hunter, ada yang namanya effortless shopper, ada yang namanya inspirational shopper, sama purposeful shopper. Jadi orang itu dibagi jadi 4 tipe kategori. Intinya mah ada pencari diskon, ada yang nggak mau repot, ada yang pengen kalau beli itu terinspirasi, ada juga yang kalau beli harus ada maknanya, gitu ya. Waduh, berat nih. Nah, setiap tipe ini caranya beda-beda. Kalian harus bikin konten tentang yang kayak gini. Gitu ya. Ini gue pernah bahas satu kali waktu itu bikin workshop tentang TikTok Shop, gitu ya. Jadi gue mungkin nggak akan bahas di sini, tapi gue kasih spillnya aja. Atau buat kalian yang, aduh, gue pengen nih belajar tentang kayak gitu, coba dong, lu tulis di komen. Karena kita juga mau ada workshop yang kita bakal bahas tentang ini juga sedikit. Gitu, gue pengen tahu, lu mau apa kagak, gitu ya. Nah, terus di konten ini cara bikinnya adalah, ya lu tadi ya,
Mau ke siapa nih? Karena contoh gini, gue mau jual tumbler. Untuk si bargain hunter, si pencari diskon, berarti gue perlu bikin kontennya adalah kapan lagi nih ini cuma segini. Kebayang nggak? Kapan lagi nih ini cuma harga sekian, cuma 30.000. Jadi kalau kalian sering lihat ada orang bikin konten gitu doang, promo doang, diskon doang segala macam, berarti memang pembeli mereka pencari diskon. Suka apa kagak? Ya tergantung sih. Kalau kata gue pencari diskon repot juga ya. Atau gini, ada lagi yang yang dia nggak nyari diskon sih, tapi yang penting fungsinya enak, gampang, mempermudah hidup. Nah itulah effortless shopper. Gitu, tinggal kalian lagi mau ke yang mana, gitu ya. Nah, terus ketika kalian udah mikir, oke, angle-nya kayak gimana, lo harus bikin hook atau apa ya? Hook tuh di awal perhatiin banget tentang depannya. Jadi depannya tuh kalau bisa ngajak orang buat tetap lihat, gitu ya, tetap lihat konten kalian, tetap mau ini. Dan rumusnya, nah gue mau kasih tau rumus nih. Rumus tentang bikin konten itu ternyata simpel. Ya, 6 detik pertama lo dapetin perhatian, terus 15-30 detik kalian jelaskanlah semua unique selling point dari produknya. Gitu ya. Dan video ini harus beres dalam 1 menit. Nah, terus ngeditnya gimana? Apa harus ribet atau enggak? Nggak juga. Bisa juga sesimpel kayak benar-benar cuma kayak contoh gini. Ini gua nge-review doang, ini konten seperti apa, ini produk seperti apa, sesimpel apa, gitu kan, gunanya apa, selesai. Nah, bikinnya apa? Bikinlah sebanyak mungkin. Karena TikTok sekarang lagi suka yang namanya aliran konten itu banyak. Brutal konten. Lo bikin aja yang banyak, dari yang banyak itu pasti ada yang naik. Nah, terus ketika ada yang naik, lo apain? Kalian lihat, ini cocok nggak kontennya? Ada nggak penjualannya? Misalnya, lu bikin 30 video, dari 30 video lu post, nanti kelihatan kan, ada yang hidup, ada yang mati gitu kan. Nah, yang hidup, lu tembak pakai ads. Ketika di ads, nah di sini untungnya dari sini. Makanya, ngerti kan, kenapa di awal gua bilang tentang marginnya harus gede. Karena kalau margin lu nggak gede, lu nggak bisa cara seperti ini. Tapi cara seperti ini benar-benar works. Jadi, itu dia tadi caranya. Terus ada nggak tips shortcutnya? Nah, shortcutnya sebenarnya ada. Kita di MEA, itu kita punya beberapa program, kita punya beberapa service yang bantuin kalian buat ngelakuin itu semua jadi mulus. Kayak contoh gini, lu mau ngapain? Oke, gua tahu kalian mau bikin produk kalian cepet kejual. Kita punya yang namanya service launching produk. Jadi, begitu lu kasih ke kita bikinin SKU-nya, kita aturin fotonya, kita bikin semuanya, gitu kan. Dan kita pastiin dalam 7 hari pertama produk lu juga dapat boostingan traffic yang gede banget. Gitu kan. Dan lu nggak usah ngapa-ngapain. Enak kan? Nah, kalau ini produk udah terbukti oke, kontennya lu mau diapain? Mau di FYP-in? Bisa. Gitu. Jadi itu dia nih. Tadi yang gue bilang shortcutnya. Gitu ya. Tinggal terserah nih. Lu maunya gimana? Kalian mau cobain atau kalian mau kerja sama? Oh ya, kalau ada yang kalian belum ngerti, lu bisa tulis pertanyaan kalian di komen. Jangan lupa buat like juga dan kirimin ke teman kalian yang lagi membutuhkan. Buat lebih ramai di TikTok Shop.